2022. Oke, yang akan memandu berjalannya acara dari awal hingga akhir. Namun sebelum memulai acara pada siang hari ini, teman-teman sudah memegang kertas kecil yang bermakna? Sudah? Sudah. Saya mau cek ombak dulu, Ya, Kang Isan. betul. Tapi sebelumnya kita contohan dulu, Teh. Oke, Ya. Kang Isan dulu, coba gimana? Kalau saya bilang nanti generasi sukses, teman-teman jawabnya Generasi membaca. Kalau saya bilang membaca Luar biasa. Kalau saya bilang ayo membaca. Yes. Oke. Coba Teh Hilda dulu deh, Teh Hilda dulu. Generasi sukses. Generasi membaca. Membaca. Luar biasa. Ayo membaca. Yes. Bisa teman-teman. Tapi nanti yes-nya pakai gerakan tangan ya. Tangan kanan. Oke. Kita cek sound. Kang Isan coba gelorakan lagi. Oke. Aku sama teman-teman bareng. Ya, bareng-bareng. Oke. Ya. 1, 2, 3. Generasi sukses. Generasi membaca. Membaca. Luar biasa. Ayo membaca. Yes. Masih pada kurang. Masih lemes. Masih lemes. Kayaknya masih ngantuk, Teh. Iya. Kan jam segini enak tidur ya. Kayaknya kalau nari enak nih. Oke, teman-teman boleh berdiri dulu. Kita menunggu. Aku punya satu tarian yang membuat teman-teman harus bergerak dan juga menjerit. Oke, apa tuh, Teh? Oke, aku contohin dulu ya. Sudah berdiri semua? Sudah. Nanti seperti ini gerakannya. Aku teko kecil yang mungil, ini gagangku dan ini corongku. Corongnya kayak gini. Bila aku mendidih, aku menjerit, au, aku menjerit, au, aku menjerit, au. Angkat aku dan tuangkan, shu, dan tuangkan, shu, dan tuangkan. Bisa? Oke. Contohkan, Teh. Oke. Contoh lagi. Nyanyi ya? Iya. Nyanyi ya? Awas. Oke, silakan. Sini. Aku yang nyontohin, aku yang nyanyi ya. Oke. Aku teko kecil yang mungil, ini gagangku dan ini corongku. Bila aku mendidih, aku menjerit. Ulang. Aku menjerit. Aku menjerit. Angkat aku dan tuangkan. Dan tuangkan. Dan tuangkan. Oke, bisa tapi harus pakai tenaga. Siap? Suaranya keluarin ya. Suaranya keluarin. Kang Isan kayaknya ikutan juga deh. Iya. Gerakannya ya. Oke. Siap? Siap. Oke. 3, 2, 1. Aku teko kecil yang mungil. Ini gagangku dan ini corongku. Bila aku mendidih, aku menjerit. Aku menjerit. Aku menjerit. Angkat aku dan tuangkan. Dan tuangkan. Dan tuangkan. Aku teko kecil yang mungil, ini gagangku dan ini corongku. Bila aku mendidih, aku menjerit. Aku menjerit. Aku menjerit. Angkat aku dan tuangkan. Dan tuangkan. Dan tuangkan. Aku teko kecil yang mungil, ini gagangku dan ini corongku. Bila aku mendidih, aku menjerit. Aku menjerit. Aku menjerit. Angkat aku dan tuangkan. Dan tuangkan. Dan tuangkan. Tepuk tangan dulu. Boleh duduk kembali. Capek? Enggak, masa. Coba dilepas dulu deh maskernya sedikit kalau kita mau yel-yel ya. Siap? Tapi sebelum itu tadi Teh, tuh kita mendem gitu. Suaranya tuh kayak aku teko kecil yang mungil, ini gagangku dan ini corongku. Bila aku mendidih, aku menjerit. Gitu. Jadi gitu. Kan harusnya gitu kan. Jadi membakar semangat gitu kan. Coba tapi sebelumnya kita absen dulu, Teh. Ini kan kita belum kenal. Kita udah kenalan tapi kita belum kenal mereka, Teh. Kalau tak kenal maka ta'aruf. Oke, kita sapa-sapa, Teh. Coba. Oke. Ini dari mana?
Sebenarnya aku udah pegang listnya sih. Oh sudah, coba. Bismillah ya, aku Ya, absen absen teh. dulu. Coba nanti kalau misalkan aku panggil misalkan dari SMA 12, reactionnya kayak gimana ya? Harus bikin yel-yel dong biar seru. Oke, diskusikan terlebih dahulu, bikin yel-yel seheboh mungkin. Betul. Ayo, mau seperti apa? Kita lihat nanti. Mau guling-guling mungkin? Yang paling semangat dari mana ya Teh? Iya. Ya. Yang paling semangat nanti hadiahnya umroh ke Thailand. Nanti dapat buku Teh. Nanti dapat buku. Kalau buku nggak bisa bareng-bareng, harus disimpan di perpustakaan. Oke, sudah berembuk. Aduh. Sudah siap. Aku seneng nih kalau kayak gini. Jadi bergelora Ya, gitu. mereka adik-adik. antusias banget ya Teh. Betul. Wah, Ayo, ada yang mengepalkan tangan, ada yang say hello. ada yang gerak-gerak Teh. Iya, atau ada yang mau kayang di sini juga boleh. Siap? Atau ada yang mau sarangi juga boleh kayaknya ya? Boleh. Boleh, apapun boleh. Kang Isan ke tengah lagi. Oke. Udah siap? Adik-adik sudah siap? Siap. Yuk, kita lihat sini lagi. Oke. Sudah diskusi tadi dengan matang? Sudah tuh. Sekarang kalau udah dikasih challenge tuh suaranya keluar ternyata ya. Oh, kalau tadi masih malu-malu. Iya, berarti harus terus-terusan dikasih challenge Ya. nih. Jadi tiap 5 menit sekali adik-adik nanti ini ya. Iya, gitu. Ayo kita cek Teh, coba. Kita sapa dulu. Kita maju Teh. Kita maju boleh. Dimulai dari SMA Negeri 12. Diskusi lagi ya. Lanjut dulu ke SMA selanjutnya. Ada SMK Negeri 9. Oke, sudah 9 mulai juara. tepuk atas. 9 juara, tepuk tangan. Dari mana lagi Teh? Coba. 19 belum ada. Ya, oke. SMK Setia Bakti. Belum ada. Oke, kita cek dulu deh. SMK 19. Belum ada. Belum ada. 9. Lalu ada SMA Negeri 12. Betul kan? 12. Oke. Kita ulang. SMA Negeri 12. Oke. Nanti kita ulang, tapi nanti setelah yel-yel itu tepuk tangan. Jadi jangan well, udah kan jadi nggak rame gitu ya. Siap? Siap adik-adik? Kita ulang. Oke. SMA Negeri 12. Enak kan ya? Iya, betul deh. Lanjut. SMK Negeri 9. Oke, lagi. Dari mana lagi? SMK Setia Bakti. Belum ada ya? Belum ada. SMK 13. Di aku angka 3-nya ketutup jadi 18. Maaf ya. Kita ulang. SMK Negeri 13. Diskusi. Ayo, mau kayak gimana sebenarnya? Sudah? Oh iya, boleh sambil berdiri. Kata aku juga boleh sambil gulitik-gulitik di sini, boleh ke sana boleh. Balik lagi tapi nanti. Coba kita ulang untuk membakar semangat. SMK Negeri 13. Kumaha? Jadi mau berdiri, mau duduk? Ayo. Berdiri dulu semuanya. Oke, siap? SMK Negeri 13. Oke, tepuk tangan untuk SMK 13. Selanjutnya SMA 12.
kayaknya kurang fokus ya teman-teman. Oke ya, sekali lagi. SMA Negeri 12. Mau berdiri, oke gini, kita setujui dulu ya. Teman-teman mau berdiri, mau duduk? Berdiri semuanya mau aja berdiri, Tes. mau Semuanya duduk? Oh duduk aja. Sudah sah? Ketok palu? Sudah? Yang ini mau duduk, mau berdiri? Jangan dong, kan acaranya belum mulai. Mau duduk, mau berdiri? Tuh, coachingnya lagi diskusi kan? Ayo kita juga diskusi. Bisik-bisik ya Teh. Bisik-bisik. Kalau kita mah bisik-bisiknya kedengeran. Iya. Ayo kita cek lagi Gimana? Teh. Yang SMK 13 berdiri, SMA 12 duduk, SMK 9 duduk aja. Oke, tidak berani bertampil beda ternyata ya. Baiklah. Kita ulang. Suaranya yang keras ya teman-teman. SMA Negeri 12. Oke, Semangat ya. Lagi? SMK Negeri 9. 9 Oke, 9 juara. Lalu yang terakhir ada SMK 13. Delay ya, aku panggil lagi. SMK 13. Oke. Tepuk tangan untuk kita semua. Untung nggak digigit Teh. Iya, untung nggak digigit. Aku sebenarnya udah takut sih. Jadi kan kayak mana gigimu, mana taringmu gitu. Nanti takutnya loncat ke sini. Jangan, nggak loncat kan? Enggak, alhamdulillah. Kita cek lagi jargon hari ini ya Teh. Boleh. Coba sama Kang Isan. Akang ingetin lagi nih ya. Kalau Akang bilang generasi sukses, jawab generasi membaca. Akang bilang membaca, jawabnya luar biasa. Akang bilang ayo membaca. Yes. Harus sesemangat yel-yel yang tadi, yang kayak harimau. Mungkin enaknya berdiri semua ya Teh. Boleh berdiri semua, Akang Teteh. Yo berdiri yuk, kita jargon dulu. Biar nggak ngantuk, biar nggak lemas, biar semangat mengikuti kegiatan pada siang hari ini. Meskipun siang tetap semangat pagi. Betul. Oke, dimulai Kang Isan. Oke. Generasi sukses. Membaca. Ayo membaca. Lagi. Kurang semangat sepertinya. Generasi sukses. Membaca. Ayo membaca. Oke, udah semangat ya. Kami ucapkan juga untuk yang baru datang, silakan untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan. Ternyata udah ada dari SMK Setia Bakti ya teman-teman. Berapa orang? 11 orang. Teman-temannya belum hadir. Kita tunggu dulu deh. Ya, tadinya mau ngecek jargon kirain cuman 2 orang. Ada dong. Nanti diskusi dulu kayaknya ya. Nanti teman-teman, aku minta bantuannya kalau misalkan ada temannya yang ke depan, kita tepuk salut. Ada yang tahu tepuk salut? Nggak tahu Teh. Coba contohin Teh. Tepuk salut. Salut gitu ya. Coba lagi. Ikutin semuanya. Tepuk salut. Salut. Masih kurang ya. Jadi kayak seolah-olah salut sih. Tapi salut itu salut gitu. Jadi salut. Kalau teman-teman salut tuh kayak gitu, tegak. Bisa tegak? Bisa. Oke. Kita mulai lagi biar suaranya keluar ya. Oke, untuk teman-teman dari SMK Setia Bakti, tolong disiapkan yel-yelnya nanti ketika dipanggil ya. Oke. Mereka masih terkejut ya. Masih terkejut. Kenapa saya baru datang? Kenapa? Tes. Inilah yang dinamakan dengan kedepannya kita nggak akan tahu kita kayak gimana kayaknya ya. Oke. Tepuk salut. Salut.
Salut. Tuh kan keren suaranya padahal. Oke. Kita cek yel-yel dulu biar SMK Setia Baktinya tahu gimana yel-yel teman-teman ya. Diulang lagi dari mulai SMK 13. Oh. Masih kurang diskusi ternyata SMK 13. Boleh. Oh, mau didiskusikan kembali? Boleh. Aku tukar dulu sama SMK lain ya. SMK 9 juara. Oke. Semuanya dong tepuk tangan, Mas, temennya ada yang gini. Ulang ya. SMK 9. Oke. Lanjut Ada SMA Negeri 12. Oke, udah semangat. SMK 13 sudah? Sudah, ternyata cepat ya. SMK Negeri 13. Oke. Tepuk tangan ya. Oke. Terakhir, SMK Setia Bakti. Oh, belum siap. Belum siap. Maka butuh waktu, Teh. Butuh waktu. Ya. Istirahat dulu, minum dulu. Ini dulu suara kayaknya ya. Oke. Kayaknya kita akan memulai. Ya, kita mulai. Sebelum memulai, aku pengen yel-yel dulu. Sudah SMK Setia Bakti? Sudah, oke. SMK Setia Bakti? Oke, tepuk tangan. Kita tepuk salut untuk kita semua ya. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Baik, kita mulai acara pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada para hadirin yang terhormat, Kepala Bidang PPK sekaligus PLH Bidang BPBGM Dispusibda Provinsi Jawa Barat, kepada Ibu Ika Hasilah MSI. Yang kami hormati Pustakawan Dispusibda Provinsi Jawa Barat. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah atau yang mewakili dari siswa SMA SMK yang diundang. Dan seluruh peserta sosialisasi membaca cepat pada siang hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Hilda Fadilah, Duta Baca Jawa Barat tahun 2022 beserta rekan saya Muhammad Ihsan Maulana, Duta Baca Jawa Barat 2022, yang akan memandu acara dari awal hingga akhir, yang mana acara ini merupakan sosialisasi cepat membaca cepat hari Selasa 20 September tahun 2022. Untuk acara selanjutnya, yakni sambutan dan juga arahan pelukan persahabatan selamat datang yang akan disampaikan oleh Ibu Ika Hasilah MSI. Saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Koordinator Pustakawan, Ibu Ida. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah atau yang mewakili dari sekolah-sekolah yang kita undang di hari ini, para pustakawan, terutama dari bidang BPGM yang hari ini bertugas menjadi panitia rangkaian acara ya di bulan kegemaran membaca, serta para siswa-siswi. Saya tadi sudah minta daftar hadir, itu pertama dari SMKN 9, 12 orang ya. Kemudian dari SMKN 13 itu ada 10 orang, dari SMA 12 orang, dan terakhir dari SMK Setia Bakti ada 11 orang. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat berkat, maka pada hari ini rencana kami
kegiatan ini di tanggal 20 di pagi hari. Ternyata tidak bisa kita laksanakan di pagi hari karena ternyata anak-anak sedang UAS ya sekarang atau UTS. Saya lagi ambil S3, saya sedang UAS sekarang Bu, jadi nggak matching gitu ya. Saya merasa saya sedang ujian akhir semester, ternyata kalau SMA dan SD itu sedang UTS ya. Tentu saja ucapan terima kasih saya Ika Hasilah, Kepala Bidang Pelayanan Perpustakaan dan Kearsipan, serta PLH Kepala Bidang Kegemaran Membaca ya, Bina Budaya Kegemaran Membaca. Jadi rangkap jabatan, adik-adik, Bapak Ibu, kami mengucapkan selamat datang dan salam hormat dari Pak Kadis yang hari ini juga punya kegiatan ya. Jadi tidak bisa menyambut Bapak Ibu serta adik-adik sekalian. Kegiatan hari ini merupakan rangkaian daripada kegiatan Hari Kunjung yang jatuh pada tanggal 14 September kemarin ya. Kita ada seremoni pembukaan serta rangkaian acara Bulan Kegemaran Membaca. Jadi dimulai dari tanggal 14 September sampai dengan 21 Oktober. Hari ini adalah rangkaian dari acara yang minggu ini ada dimulai dari Selasa, nanti Kamis juga akan ada seminar literasi digital, akan ada lomba mewarnai untuk TK, SD, dan juga MI serta PAUD. Nah, tentu saja kami berharap dengan kegiatan yang kami laksanakan dan perlu Bapak Ibu ini adik-adik ya, Bapak Ibu juga tahu ini tanpa anggaran APBD Bu. Luar biasa sekali bahwa teman-teman pustakawan ya di Diskusi-BDA itu menginisiasi acara ini dan berkolaborasi dengan berbagai pihak, baik itu penerbit, baik itu beberapa event ya yang mereka mau kolaborasi dengan Diskusi-BDA sehingga acara ini tidak menggunakan APBD. Padahal acaranya banyak sekali dan keren-keren. Mungkin yang belum mengikuti Instagram belum tahu info ya, ini karena diundang oleh kita. Siapa yang belum mengikuti Instagram dari Diskusi-BDA? Belum? Banyak yang belum. Aduh, tuh Humas Ines belum banyak yang ikut. Jadi kita harus lebih banyak ya pengikutnya, biar orang tahu bahwa perpustakaan Jawa Barat itu keren. Saya tanya lagi, yang sudah punya kartu perpustakaan? Cuma 10%. Hari ini silakan setelah acara kita ini, silakan ke bawah hanya dengan memberi info tentang NIK ya. Nama, NIK, terus alamat, foto, 2 menit jadi kartu perpustakaannya. Jadi ke perpustakaan kami silakan, yang tidak punya kartu juga boleh. Kita terbuka untuk semua kalangan, baik itu masyarakat umum maupun siswa-siswi serta mahasiswa. Akan tetapi lebih baik jika kita semua punya kartu perpustakaan, karena kalau punya kartu perpustakaan maka bisa meminjam buku-buku yang ada di sini. Baiklah Bapak Ibu, hari ini acaranya adalah bukan lomba ya. Ini adalah seperti yang adik-adik Duta Baca tadi sampaikan bahwa ini acaranya sosialisasi membaca cepat. Belum tahu ya? Belum pernah? Ya, hari ini pengalaman baru yang adik-adik akan dapatkan. Bagaimana sih sepertinya membaca cepat? Karena sebenarnya Bunda Literasi kita, ya Bunda Literasi itu adalah istri daripada Gubernur Jawa Barat. Itu dia harus tahu semua kabupaten kota itu, misalnya Bandung, berapa tingkat kecepatan membaca daripada siswa-siswi sekolahnya, terutama SMA, SMK. Nah hari ini kita ingin melihat nih dari 4 sekolah menengah atas, manakah yang nanti terpilih ya setelah sosialisasi ini menjadi yang tercepat membacanya. Kemarin terakhir waktu Sarling di mana itu? Kota Sukabumi, tidak silap saya sekitar berapa itu Mia? 200 sekian ya kecepatan membaca siswa SMA 3. Benar, Kota Sukabumi. Jadi kalau Bandung tidak boleh kalah dengan Kota Sukabumi. Nanti saya ingin prestasinya Bu, atau hasilnya itu lebih cepat dari kabupaten kota yang lain. Karena Bandung ini ibu kota provinsi, jadi harus lebih keren gitu siswa-siswa SLTA-nya. Juga
ketika nanti yang menjadi terpilih ya, yang tercepat itu akan kita berikan cenderamata. Mau ya? Jangan dilihat dari apa yang diberikan, tapi bagaimana kami ingin mengajak adik-adik semua ya, selain bersekolah juga ada hal-hal yang penting tentang perpustakaan. Seperti juga hari ini adik-adik melihat ada 2 orang yang cantik dan ganteng, gelis resepnya. Itu adalah duta baca. Jadi mereka terpilih duta baca tahun 2022. Pengen jadi duta baca? Ya, tahun depan ada lagi 2023 insya Allah. Dan duta baca ini adalah biasanya orang-orang yang mempunyai prestasi. Ya, generasi muda yang punya prestasi dan harus lebih hebat ke depannya karena dia sudah menyandang status yang berat itu. Duta baca itu berat statusnya ya, jadi banyak tanggung jawab yang ada di pundaknya. Jadi mereka kita jadikan semacam teladan ya, bahwa semua bisa menjadi hebat asal kita mau. Saya waktu sekolah dulu pernah menjadi siswi teladan dan saya juga merupakan wakil ketua OSIS. Karena waktu zaman saya wanita tidak boleh jadi ketua OSIS. Pemilihan saya kalah, hanya berapa puluh suara aja lah. Akhirnya jadi wakil ketua OSIS. Tapi ternyata dalam perjalanan memimpin OSIS itu ketuanya nggak bisa. Jadi secara de facto adalah saya, de jure-nya dia. Gitu. Pengalaman-pengalaman ini menjadikan saya terus ingin menuntut ilmu. Dan sekarang meskipun umur saya sudah lolita ya, lolos 50 tahun, saya tetap masih ingin menuntut ilmu. Saya sedang mengambil S3. Jadi kenapa tidak generasi muda sekarang harus setinggi-tinggi mungkin ya. Karena ada itu bukan hadis sih, tapi semacam bahasa ya, bahwa tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Sekarang Cina semua masuk di kita sampai HP Cina. Itu kenapa? Nah, ada sesuatu yang hebat di negeri Cina itu. Kenapa dari dulu ada gitu ya? Yang sudah terpatri kita ada apa dengan Cina? Ternyata sekarang Cina menguasai industri dunia. Orang-orangnya tidak pernah lelah belajar ya, mereka adalah pekerja kuat. Jadi kita tidak bisa membandingkan gitu dengan orang Indonesia yang ketika bensin naik kita sudah heboh sedunia gitu kan, tidak mencari solusi gitu. Kita juga kadang-kadang malas gitu bekerja, kita lebih sering misalnya main burung, maaf ya, itu adalah kebudayaan-kebudayaan yang menurut saya jangan diikuti. Generasi-generasi bapak-bapak kita dulu, adik-adik harus menjadi generasi yang melek literasi, yang tahu bahwa masa depan ini ada di pundak kalian semua. Jadi selamat datang, selamat berkegiatan di bulan kegemaran membaca di kami di Pusida Jawa Barat atau Perpustakaan Umum Jawa Barat. Semoga kegiatan yang diikuti ini membawa manfaat bagi adik-adik semua. Tolong kabari saudara, teman, sekolah yang tidak hadir, saudara di rumah, bahwa silakan datang ke Perpustakaan Umum Jawa Barat. Kami menunggu semua masyarakat yang datang untuk berkunjung dan membaca buku di sini. Mungkin demikian sambutan dari saya pada siang hari ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh berikan tepuk tangan. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Ika yang telah memberikan sambutan, arahan, dan juga ucapan selamat datang kepada teman-teman. Tadi Kang Ihsan, saya dengar teman-teman itu belum memfollow Instagramnya Diskusipda. Iya, betul kan? Betul, masih banyak yang belum memfollow. Iya, teman-teman bisa mengeluarkan handphonenya sejenak. Yuk dikeluarkan handphonenya sebentar. Sebenarnya mau ngapain lagi sih sebenarnya? Oke, dibuka fitur Instagramnya. Dibuka akun Instagramnya. Oke, dicari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jawa Barat, Dispusipda Jabar. Ada? Di follow. Silahkan di follow ya. Sudah? Agar tidak ketinggalan info ya Teh. Iya, karena bulan-bulan itu bulan-bulan banyak sekali penghargaan untuk orang-orang yang gemar membaca. Betul. Gitu kan? Tadi sedikit direview oleh Bu Ika bahwa di bulan ini kita banyak Diskusipda Jabar menyelenggarakan banyak kegiatan. Dari mulai lomba mewarnai, nanti akan ada seminar hybrid literasi digital. Ada juga workshop keterampilan berbasis ilmu pengetahuan. Oke. Ada juga webinar reading skill.
Ada juga seminar kompetensi pustakawan untuk para pustakawan. Juga ada book talk dan success story dan bengkel penulisan. Boleh tepuk tangan terlebih dahulu untuk Dispusibda. Keren sekali, banyak sekali. Sudah di follow teman-teman? Sudah. Satu lagi, kalau sudah memfollow orang tuanya, kalau nggak Abdul, kalau nggak memfollow juga anaknya, Duta Baca Jawa Barat, silahkan untuk di follow terlebih dahulu. Nah betul. Nanti agar teman-teman, karena kita berkesinambungan ya. Jadi kalau mamahnya udah di follow, anaknya juga harus di follow nih. Duta Baca Jawa Barat itu di bawah binaan Dispusibda Jawa Barat. Dispusibda Jawa Barat. Nanti teman-teman yang mau mengikuti, kalau sudah cukup usianya dan memenuhi kriteria, kami tunggu dari menjadi bagian dari keluarga besar Duta Baca Jawa Barat tahun 2000 selanjutnya. Karena aku nggak tahu nih usianya berapa kan. Sudah di follow? Sudah. Baik, berlanjut ke acara selanjutnya, yakni acara yang kita tunggu-tunggu teman-teman, terkait membaca cepat. Menurut teman-teman, apa sih sebenarnya membaca cepat itu? Ada yang tahu? Apa itu ada yang berani cepat? Mengungkapkan? Kalau menurut aku membaca cepat itu ini teh. Ada? Atau belum tahu? Belum kebayang kayaknya teh. Ibu? Oh, boleh. Mau jawab? Berdiri. Perkenalan dulu. Tak kenal maka tak. Loh, jadi harus kenalan dulu. Halo, saya Anissa Nuradisti, asalnya dari SMAN 12 Bandung. Nah, ini ada pengabadian momen. Kalau menurut saya membaca cepat itu sama kayak mungkin. Sama kayak apa? Rapping. Oh, rapping. Ada lagi? Oke tuh, kalau udah dimulai itu pasti banyak banget yang mau jawab. Oke. Halo semuanya. Hai. Perkenalkan, nama aku Raras. Aku dari SMAN 12. Menurut aku baca cepat itu sama kayak kita baca sebuah buku dengan cepat, tapi tidak lupa dengan memahami materinya atau isi buku itu apa. Oke. Takutnya kalau membaca cepat baca aja gitu ya, tidak memahami isinya. Ada lagi yang mau menjawab? Oke, Masya Allah. Sebelah sini SMK 9. Halo, hai. Perkenalkan, nama aku Meriani. Membaca cepat itu bisa disebut dengan skimming yang kita harus baca itu pokoknya seperti ide pokoknya. Ya, kayak gitu dong. Oke, ada lagi? Ada lagi? Oke, tepuk salut. Salut. Oke, jawaban dari teman-teman itu semuanya betul, Kang Isan. Betul sekali. Nah, teman-teman, ada 4 hal yang selalu ditanamkan dan juga saya mengamalkan 4 hal tersebut dalam membaca. Anak itu kan usia di bawah 18 tahun, yang mana berarti memori-memorinya masih cepat sekali untuk diingat, apalagi untuk hal membaca. Ada 4 hal yang memang harus dipahami, yaitu membaca, menulis, memahami, dan juga menjelaskan. Ya, membaca, menulis, memahami, dan juga menjelaskan. Nah, pertanyaannya tadi, Teh, kalau misalkan membaca cepat gimana? Tadi sudah dijawab sama teman-teman. Membaca yang menggunakan kecepatan tanpa mengabaikan pemahaman isi dari bacaannya. Nah, teknik membaca cepat ini pada dasarnya ada 3 yang perlu diketahui. Yang pertama adalah scanning, yang kedua skimming, dan yang ketiga pre-wrapping. Nah, dan membaca cepat ini tentunya harus dilakukan dengan terus-menerus. Lalu apa manfaatnya? Menurut teman-teman, apa sih sebenarnya manfaat dari membaca? Ada yang tahu? Mendapatkan ilmu. Betul. Ada lagi? Dari sebelah kanan? Ayo, aku harus apa ya kalau membaca tuh? Manfaat membaca. Manfaat membaca, memahami. Dapat mengimajinasikan. Betul karena sekali. ternyata teman-teman, kalau kita membaca sebuah buku, pemahaman aku dan Kang Isan itu akan berbeda.
arti dari kami baca itu meskipun satu buku yang sama tapi akan berbeda maknanya. Lalu ada lagi yang mau menambahkan? Dapat meningkatkan minat literasi yang ujung. Oh, dapat menambahkan kosakata. Iya, betul banget. Keren. Coba dari sebelah sini. Ini nih nggak ada suaranya, harus tes yel-yel kayaknya. Aduh. Coba dari sebelah sini ada. Dapat meningkatkan fokus dan konsentrasi di ujung. Di belakang. Manfaat membaca itu apa? Manfaat membaca. Melatih keterampilan menganalisis. Ada lagi? Oke, tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Betul sekali menurut teman-teman bahwa manfaat membaca adalah memilah informasi penting dan tidak penting. Banyaknya hoaks di media digital membuat kita harus pintar-pintar dalam membaca. Yang mana bisa jadi apa yang kita sebarkan ke banyak orang, misalkan jika kamu menyebarkan pesan ini dijamin masuk surga. Realistis nggak? Enggak. Jika kamu membagikan pesan ini kepada 30 orang masuk haji, realistis nggak? Enggak. Kalau masuk haji harus pakai apa? Wah, ini baru realistis. Jadi kerealistisan itu yang harus kita jaga dan kita gali terkait potensi membaca. Menguasai informasi dengan cepat, tadi ada yang menjawab, lalu meningkatkan pemahaman, lalu bisa membicarakan, atau ketika kita berbicara itu beda gitu dari yang lain. Kalau kita banyak pemahaman membacanya. Orang hebat bukan dia yang pintar dalam berbicara, tapi orang hebat adalah dia yang sering membaca dan mengamalkannya. Lalu sebenarnya pola dasar membaca cepat itu apa sih? Yang pertama ada menerapkan dan menggali kata. Jadi teman-teman memahami setiap kata per kata, makna yang teman-teman baca. Lalu mengenali kelompok kata. Nah, latihan yang merupakan pola dasar membaca yaitu mengenali kelompok kata atau bisa disebut dengan prasa. Dalam latihan dasar yang pertama, kamu telah mengenali kata-kata. Pada bagian ini kita akan memulai mencoba untuk menemukan kata-kata yang salah pada kolom pertama dan kolom ketiga secara cepat. Lalu fiksasi. Latihan ketiga dalam pola dasar membaca cepat adalah fiksasi. Fiksasi sendiri dapat diartikan sebagai sebuah proses berhentinya mata untuk menghentikan kata. Jadi kalau teman-teman baca set mati gitu. Jadi berhenti dulu sejenak nih gitu kan. Lalu maka orang tersebut akan melakukan fiksasi dari kesimpulan yang mereka baca. Dan selanjutnya adalah gerakan mata. Nah, teman-teman pernah nggak sih kalau misalkan teman-teman baca, tapi ujung matanya itu udah ke kanan? Pernah nggak? Teman-teman baca di tengah, tapi ujung matanya udah ke kanan. Jadi pada saat teman-teman membaca ke kanan, teman-teman langsung ke kanannya lagi. Nah, itu tuh proses dari membaca cepat. Dan selanjutnya? Tuh, nah tadi juga sudah sedikit diulas tentang teknik membaca cepat itu ada 4. Yang pertama, scanning. Scanning itu teman-teman nanti membaca teks dengan seperti men-scan. Kalau di HP ada aplikasi scan. Nah, seperti scan teks, menemukan kata-kata yang penting saja dan kalimat-kalimat yang penting saja. Ada juga skimming. Apa itu skimming? Skimming itu teknik membaca cepat dengan memahami ide pokok atau pokok gagasan dari suatu kalimat. Jadi teman-teman apalagi di kurikulum Merdeka ini banyak yang di soal-soal itu literasi tentang literasi baca tulis teteh. Dan soalnya itu panjang-panjang. Teman-teman kalau baca soal panjang ketika ujian nanti waktunya habis oleh baca teks itu. Jadi harus punya keterampilan membaca cepat. Ya. Nah, bisa membaca dengan teknik tadi ada scanning juga skimming. Skimming membaca ide pokoknya saja dari teks yang teman-teman baca. Ada juga skipping. Skipping itu melompat-lompat. Membacanya dengan melompat-lompat. Jadi membaca yang penting-penting saja, yang memang bagian inti saja. Ada juga ada juga apa lagi? Kayaknya masih banyak sekali. Ada selecting teh. Jadi teman-teman ketika membaca itu bisa memilih
kan kalau ada kalimat itu ada struktur kalimat. Nah, bisa dipilih nanti saya membaca yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Nah, jadi itu beberapa teknik membaca cepat yang nanti teman-teman harus bisa kuasai itu. Dan setelah selesai acara ini harus belajar di rumah bagaimana cara membaca cepat ya Teh, latihan. Betul sekali. Iya. Karena kalau misalkan nggak dilatih, cuman dilatih hari ini, kayaknya kemampuannya hanya berhenti di sini. Iya betul, karena ini kan harus terus-terusan ya Iya, Kang Ihsan. betul. Gitu. Dari teman-teman ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Oke, sudah mengerti? Kita akan mulai uji coba. Kalau kayak gitu, siap diuji coba? Siap. Seberapa cepat sih sebenarnya teman-teman itu dalam membaca? Baca cepat. Oke, ya. membaca cepat. Tapi sebelumnya kita cek dulu jargon Teh, Oh biar, iya. biar lebih semangat lagi ya Teh, biar nggak pada lesu, lemas. Ya aku kalau cek jargon tuh paling semangat karena melihat adik-adik Masya Allah luar biasa. Dari SMA Negeri 12. Sebentar. Aku minta teman-teman duduknya tegak biar suaranya keluar lebih hebat. Sudah? Ayo, Sudah. siap. SMA Negeri 12. Oke. SMK Negeri 9. Sudah mulai lupa ternyata ya adik-adik ini. SMK Negeri 13. Oke, tepuk tangan. SMK Setia Bakti. Oke. Kita juga cek jargon acara kita hari ini ya Teh. Masih hafal? Sudah dipegang kertasnya? Kertas contekannya sudah dipegang? Sudah. Yuk kita cek Teh. Oke. 3, 2, 1. Generasi sukses. Generasi membaca. Membaca. Luar biasa. Ayo membaca. Yes. Oke, berikan tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Silakan untuk Teteh panitia mohon dibantu. Untuk membagikan. Teman-teman tidak teks. dibaca dulu ya. Oke, tidak dibaca dulu. Dipegang saja. Teman-teman bawa pulpen. Boleh dikeluarkan terlebih dahulu sambil kertasnya dibagikan. Baik, teman-teman tidak usah panik. Nanti kita di sini tidak ada karena ini bukan perlombaan. Jadi teman-teman tenang saja. Namun di sini clue-nya adalah kecepatan teman-teman dalam membaca dan juga memahami arti dari tulisan. Nanti di layar sebelah kanan saya akan di timer 1 menit. Teknisnya adalah teman-teman sudah pegang pulpen? Sudah. Nanti ketika waktunya berhenti di 000 titik pakai pulpen, kata terakhir yang teman-teman baca. Bisa? Bisa. Oke. Sudah dibagikan semua? Harus jujur ya Teh. Harus jujur. Tapi aku yakin sih pasti teman-teman di sini jujur-jujur semua. Oke, pasti ya. Nanti teman-teman kita kasih waktu 1 menit. Silahkan untuk membaca teks dan nanti berikan tanda. Ya, berikan tanda titik atau tanda kurung. Atau garis. Nah, boleh digarisbawahi. Ya. Di dalam hati. Tes. Kayaknya kalau deket situ nggak akan terdengar suara aku. Teman-teman di atas ini ada tempat kosong. Diberi nama dan asal sekolah agar tidak tertukar. Oke, diberi nama dulu dan asal sekolah. Membacanya di dalam hati ya teman-teman. Tapi nanti setelah waktunya dimulai. Sudah? Masih ada yang belum. Kayaknya ini pada tidak usah deg-degan. Deg-degan ya Teh. Pokoknya grogi. Nikmati saja
tulisan yang teman-teman baca ya. Dan juga pahami, jangan lupa. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman bacanya kecepatan tapi tidak memahami maknanya, apa yang diambil ya? Betul, silakan membaca dengan siapkan dirinya, tenang, harus fokus ya. Harus fokus. Sudah ditulis namanya? Sudah. Sudah Ada siap? yang belum? Oh enggak ada. Sudah siap semua? Siap. Oke. Setelah hitungan ketiga, nanti mohon di waktu. Membaca cepat dimulai dari 3, 2, 1. Empat, 3, 2, 1. Selesai. Angkat sudah. Angkat tangannya semuanya kayak master chef. Oke. Diangkat tangannya. Panitia boleh mengambil kembali kertasnya. Ya, ditandain. Sudah diberikan nama? Iya, ditandain Jangan dulu. lupa ditandain. Kalimat terakhirnya ditandain dulu. Ditandai dulu. Oke. Alhamdulillah. Boleh tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, sambil menunggu tim penilai untuk menilai kata-kata, sudah berapa kata-kata yang teman-teman baca ya Kang Isan? Ya. Kang Isan mau ngasih informasi terlebih dahulu? Ya betul, jadi ada standarisasi dalam kategori membaca cepat. Untuk kecepatan membaca kurang dari, untuk klasifikasi siswa kelas akhir sekolah dasar, itu kecepatan membacanya kurang dari 200 kata per menit. Adapun untuk siswa SLTP atau orang dewasa yang tidak sekolah, itu kecepatan membacanya 200 sampai 250 kata per menit. Dan adapun untuk teman-teman nih tingkat SLTA atau SMA, itu 250 sampai 325 kata per menit. Adapun untuk mahasiswa itu 325 sampai 400 kata per menit. Dan untuk mahasiswa pasca sarjana dan doktoral itu 400 kata dan seterusnya gitu. Jadi ada tingkatannya. Dan untuk teman-teman, idealnya teman-teman itu dikatakan cukup atau baik itu ketika teman-teman bisa membaca 250 sampai 325 kata per menit. Aduh, aku nyampe nggak ya gitu kan? Terus pertanyaannya itu ya. Oke, gimana perasaannya? Sudah lega? Sudah? Oh enggak, kenapa enggak? Oh enggak selesai. Enggak apa-apa teman-teman. Jadi nanti kalau misalkan yang membacanya tidak cepat, kolaborasi sama yang cepat. Jadi bisa sama-sama, oke? Gimana? Pegel-pegel enggak? Ada yang pusing? Ada yang pusing? Enggak. Ada yang capek? Enggak, kalau enggak capek berarti berdiri dulu. Kita nyanyi tak kecil lagi. Oke, sudah siap? Dari SMK Setia Bakti mengikuti gerakan teman-teman yang di depan. Yuk kita mulai teh. Kang Isan ikutan? Ikutan dong. Aku teko kecil yang mungil, ini gagangku dan ini corongku. Bila aku mendidih, aku menjerit.
Au. Aku menjerit. Au. Aku menjerit. Angkat aku dan tuangkan. Dan tuangkan. Dan tuangkan. Aku teko kecil yang mungil. Ini gagangku dan ini carangku. Bila aku mendidih, aku menjerit. Aku menjerit. Aku menjerit. Angkat aku dan tuangkan. Dan tuangkan, dan tuangkan. Aku teko kecil yang mungil. Ini gagangku dan ini carangku. Bila aku mendidih, aku menjerit. Aku menjerit. Aku menjerit. Angkat aku dan tuangkan. Dan tuangkan. Dan tuangkan. Oke. Teh Hilda punya door prize. Ya. Untuk 3 orang. Ya Teh. Tes. Oke. Tadi hilang suara mic-nya, aku kaget. Oke, tapi tentunya kan kalau misalkan narinya kayak gini kayaknya bagus semua ya. Ya. Tadi kan Teh Hilda udah mimpin. Sekarang siapa yang mau mimpin? Cung yang berani. Yang mau mimpin. Oke, belakang. Oke, Satu orang dulu aja, Kang. Nanti door prize-nya kita cari yang lain. Siap. Oke. Oke, hafal lagunya? Hafal, oke. Bisa ya? Mic-nya aku serahkan kepada dirimu, siapa namanya? Oke, kepada Salwa dipersilahkan. 3, 2, 1. Aku teko kecil yang mungil, ini gagangku dan ini corongku. Bila aku mendidih, aku menjerit. Au, aku menjerit. Au, aku menjerit. Au. Angkat aku dan tuangkan, dan tuangkan, dan tuangkan. Aku teko kecil yang mungil, ini gagangku dan ini carangku. Bila aku mendidih, bila aku mendidih, aku menjerit. Au, aku menjerit. Aku menjerit. Angkat aku dan tuangkan. Dan tuangkan. Dan tuangkan. Aku teko kecil yang mungil, ini gagangku dan ini carangku. Bila aku mendidih, aku menjerit. Aku menjerit. Aku menjerit. Angkat aku dan tuangkan. Dan tuangkan. Dan tuangkan. Oke, berikan tepuk tangan untuk Salwa. Oke, boleh duduk kembali deh teman-temannya. Salwa jangan kemana-mana. Oke, Salwa suka baca buku? Suka. Baca buku apa? Non fiksi atau fiksi? Non fiksi. Non fiksi. Jadi karena Salwa sudah berani, aku pengen membagikan kisah bucinnya Dilan. Nih, Ya. Oke. Ini bukunya dibaca ya. Kalau temennya mau minjem, kasih pinjem. Oke. Ini pesan dari aku. Nih Salwa, terima kasih banyak sudah membantu. Boleh tepuk tangan? Ada yang mau membaca kisah Dilan kembali? Ada? Oh kayaknya nggak ada ya. Padahal itu, aduh aku pengen banget nih baca kisahnya. Siapa tahu nanti aku menemukan Dilan. Oke, teman-teman tadi sudah joget-joget. Sekarang aku punya pertanyaan untuk teman-teman. Oke, pertanyaannya adalah, kayaknya tegang banget nih. Teman-teman harus ngacung ya, kalau mau ngejawab tuh harus ngacung. Pertanyaannya adalah, tadi teman-teman kan dari sekolah masing-masing datang ke sini. Ada yang mau berbagi cerita nggak perjalanannya ke sini? Sabar. Bukan banyak. Udah semangat ya. Kalau udah dikasih hadiah mah banyak. Sabar. Nanti aku hitung 1, 2, 3, yang paling cepat boleh ke depan. Liatin ya Kang Isan ya. Siap. Aku di ujung nih, aku di ujung. Siap, aku di sini Teh. Oke. Dari depan, dari belakang. Oke. Siap ya. Kang Isan mundur lagi karena teman-teman masih ada yang di belakang. Oke, siap Teh. Kita harus lihat teman-temannya. Yang mau bercerita perjalanannya, mau itu menyenangkan, mau itu menyedihkan, boleh diceritakan. 3, 2, 1. Ya, ini Teh, di ujung. Sudah ada? Oke. Ya, tahu gitu aku yang teko kecil aja.
Boleh ke depan biar terlihat siapa nih sebenarnya? Kang Ihsan. Namanya siapa? Asalnya dari mana? Terus mau bercerita apa? Nama saya Ika Putri. Lihat ke sana, lihat ke sana. Nama aku Ika dari Hai Ika. dari SMK Setia Bakti. Oh iya. Gimana tadi perjalanannya? Perjalanan ke sini lumayan seru karena sebelum ke sini Sekolahnya di mana? Di sebelah mana kalau dari sini denahnya? kalau ke sebelah sana sekolah ya. Oh ya, berarti dekat. Oke. Pas mau ke sini sebelumnya kan ulangan Ulangan apa tuh? Indonesia Oh, sama kirain matematika. besok. Oh, besok. Oh, itu matematika. Protes yang matematika ya. Gimana, pusing? Pusing ya, nggak apa-apa. Nanti laporan ke ibu guru, ibu aku pusing ya. Ya. Nanti dibalikin paracetamol. Oke. Atau barangkali dijajanin. Dijajanin. Silahkan. Pas ulangan Indonesia pusing. Pusing juga, meskipun bahasa Indonesia. Terus sebelumnya tuh ulangan apa sih? Berarti hari ini hari kedua. Hari kedua ulangan, teman-teman. Terus ulangannya bahasa Indonesia, pusing, Terus apa sih? IPA. apa? Aku kan tidak bisa membaca kata hati. Apa lagi ya? Pas mau ke sini naik motor dibonceng Pak Ajis. Oh iya. Say hi dulu dong. Terus serunya udah itu. Seru. Ada hal yang kayaknya bikin sedih gitu hari ini. Selain dari ulangan ya, aku tahu sedih. Karena nggak tahu nih hasilnya. Tapi selain dari ulangan, tadi jatuh di tangga. oh ya Allah, di sebelah mana? Jatuh di tangga. Semoga lututnya baik-baik ya. Baik. Terus hal yang paling membahagiakan? Ulangan lumayan bagus tadi dapetnya. Oh, ulangannya langsung dibagiin? Iya. Masya Allah. Oke, boleh tepuk tangan dulu. Tepuk tangan untuk. Aku kasih Cindra Mata lagi. Kisah cintanya Dilan. Gak boleh bosan baca. Silahkan. Terima kasih ya. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, Kang Ihsan sepertinya punya informasi lagi. Aduh, banyak sekali informasi hari ini. Ya, ini Akang mau bacain teman-teman yang cek. Tes. Akang mau bacain teman-teman yang membacanya terjauh atau cepat. Berapa orang sih kira-kira? Tadi kan kata ibu 5 orang. Tapi kayaknya banyak nih. Ya, ini sudah ada 7 lembar, berarti 7 orang. 7 orang. Ya, 7 orang yang akan maju ke depan dan nanti kita akan kasih pertanyaan. Aduh, udah ditanya lagi nih Teh. Iya, udah ujian tadi ya Teh. Udah ujian, udah ice breaking, udah dikasih hadiah, dikasih pertanyaan lagi. Oke, kita panggilkan deh biar nggak lama. Nanti kalau udah dipanggil namanya boleh tepuk tangan ya teman-teman. Bisa jadi itu teman-teman atau salah satu dari temannya. Boleh Kang Ihsan dilanjut? Saat yang pertama. Jeng. Sheryl Aulia, SMKN 13 Bandung. Oke. Nanti boleh pakai yel-yel kalau misalnya SMKN 13 Bandung. Apa yel-yelnya? Ulang. Biar seru nih. Yang pertama, Sheryl Aulia, SMKN 13 Bandung. Oke, boleh ke depan. Aduh, tidak menyangka ya ternyata. Lanjut. Yang kedua. Jeng. Sri Raras Faridah, SMA Negeri 12 Bandung. Mana yel-yelnya?
Coba lagi ya. Lagi. Semua fokus. Fokus. Yang kedua, Sri Raras Faridah, SMA Negeri 12 Bandung. Sama. Oke. Yang ketiga, ada dari mana? Yang ketiga, Nuna Hasya, SMK Setia Bakti. Apa yel-yelnya? Mulai konsentrasi. Konsentrasi. Lihat. Konsentrasi dimulai. Oke. Selanjutnya yang keempat ada siapa? Selanjutnya yang keempat. Nungguin ya. Anissa Nur Adisti, SMA 12 Bandung. Kayaknya tuh ngerasanya tuh bukan dirinya. Jadi aduh, aku kayaknya deg-degan. Mendadak lupa nama sendiri deh. Iya, dan teman sendiri tentunya. Ya, oke. Ada siapa lagi? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, jalan deh ke depannya teh. Oke, boleh. Gimana biar Kang lebih Isan? tegang ya teh. Bebas. Coba kita panggilkan. Sebelah mana ya? 1, Kanan, 2, kiri, 3, depan, 4. belakang. Di luar atau orangnya? Salwa Alia dari mana ini teh? Dari jauh. Dari mana? AK 3. SMK kelas 13. Ya? Mana? Siapa? Oh, maju. Nggak ditulis teh nama sekolahnya. Ya, itu bukan kesalahan kami ya teman-teman. Memang tidak ditulis ternyata. Oke, boleh. Sudah ada 5 orang, berarti 2 posisi terbaik. 2 lagi, nih 2 lagi ya. Coba kita panggilkan. Mau ke belakang deh. Ada apa sih ya sebenarnya di belakang? Kita panggilkan yang selanjutnya yaitu Meriani Talenta Christian dari SMA N 12 Bandung. Oh, Masya Allah. Ini tuh tadi ya, perfectnya adalah dia bilang gini ke aku. Pas ini masih jalan, dia bilang gini, teh udah katanya. Kayak, hah udah. Udah kode-kode ya teh. Udah kode-kode. Oke, kita panggilkan yang terakhir teh. Oh, tambah lagi. Kayaknya mah ini hadiahnya, aduh, Masya Allah. Ini yang belum? Ini yang sudah. Aduh, berserakan. Silakan. Kita panggilkan kembali. Saudara-saudari. Bener saudara-saudari. Yang selanjutnya yaitu Abrari Raditya Irawan, Seman 12 Bandung. Aduh, ngeborong ya teh, kumaha teh? Ya, jadi aku teh ingin bersekolah lagi. Lanjut. Aduh, langsung dikasih lava sama temennya, ampun. Lanjut, kira-kira siapa lagi? Tadi ada tambahan teman-teman. Jadi teruslah berharap nama teman-teman yang akan disebut di selanjutnya. Ada 4 orang lagi teh. 4 orang lagi, 4 posisi terbaik. Oke, lihat sini. Selanjutnya yaitu Zianya Almira, SMK Setia Bakti. Oke. Jaya. Jaya. Harus semangat dong ya. Ya harus semangat. Ada lagi berarti 3 orang lagi. Betul, 3 orang lagi. Selanjutnya saudara apa nih? Yaufami Filali, SMKN 13 Bandung. Oke, silakan maju ke depan. Ada 2 lagi teh, ada 2 lagi ya. Oke, yang selanjutnya Nafesa Maheswari, SMA Negeri 12 Bandung. 12 Bandung lagi ya. Yang terakhir nih. Yang terakhir yaitu Salsabila dari SMAN 12 Bandung.
Wah, ini ngeborong nih dari 12 Bandung teh. Oke, silakan maju ke depan. Sudah ada 11 peserta dari teman-teman semua yang memang tercepat atau membaca yang paling banyak dari teks yang telah ditentukan gitu. Oke, teman-teman sudah siap? Sudah? Kayaknya deg-degan lagi nih. Boleh tepuk salut? Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya ada beberapa pertanyaan. Betul, ada beberapa pertanyaan. Siap. Kita acak teh ya. Acak. Kita acak. Coba SMA 12. Cung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu ada dari SMK bukan Pelita tadi apa? Setia Bakti. Setia Bakti. 1, 2. Lalu terakhir ada SMK 13. Oke, SMK 9. Oke, ini. Oh. Gak apa-apa. Emang kenapa? Gak apa-apa. Kan aku nyoba aja. Gak apa-apa ya. Karena ini kita belajar ya teh. Kita sama-sama belajar. Gak apa-apa. Mungkin aku juga kayaknya kalah cepet sama SMK 9 sih kalau baca. Oke, pertanyaannya teman-teman. Di sini akan ada beberapa pertanyaan. Silahkan untuk dijawab. Lalu ada lagi satu pertanyaan tambahan jika memungkinkan. Oke, kita tunjuk teh. Milih yang mana ya? Kang Isan aja deh yang nunjuk, aku yang nanya. Dari belakang deh, nggak mau dari depan ah. Oke. Dipegang pundaknya, tak gitu ya. Jadi maju 1 langkah. Siap. Yang mana ya? Yang mana? Kayaknya tuh udah kayak ini penjurian Indonesia Idol. Kayak yang mau dapat apa gitu. Oke, yang ini teh. Oke, boleh maju. Boleh maju ke depan. Apa sih Akang? Silakan maju ke depan. Oke, udah. Pertanyaannya. Sudah dibaca semuanya teksnya? Sudah. Sudah dipahami? Sudah. Kenapa sang ayah mengatakan ibunya baik-baik saja? Bisa dipahami? Bisa? Kenapa sang ayah mengatakan ibunya baik-baik saja? Pas aja deh. Pas, oke. Pas, kita ganti ke pertanyaan selanjutnya. Siap-siap teman-teman yang belum? Kenapa ayahnya melarang dirinya untuk menceritakan kisah sang ayah kepada orang lain? Bisa dipahami? Karena tenang, tarik nafas dulu. Wah. Karena sang ayah berimajinasi bercerita kepada anaknya. Oke, boleh berikan tepuk tangan. Boleh dilempar ke sebelah mana aja, gimana kamu mau kemana mic-nya? Tuh, yang cowok udah ngedoa jangan aku. Jadi mau siapa ya? Makanya jangan berdoa untuk gak dipanggil ya. Nanti kamu terpanggil. Oke. Pertanyaannya, sudah siap? Nafasnya berat ya? Aduh, aku jadi pengen ketawa. Mengapa sang anak menganggap ayahnya berbohong? Karena si anak itu udah tahu fakta-faktanya, apa yang disembunyikan ayahnya itu, ayahnya itu sering berbohong kalau sebenarnya tentang desanya, ibunya, dan lain-lainnya. Oke, sudah? Boleh berikan tepuk tangan. Menurut perspektif siapa namanya? Nama kamu? Nama ini teh nama kamu siapa? Oh, Abrari.
Iya. Siapa? Abrari. Abrari. Oke. Abrari mau memberikan mic-nya ke siapa? Dendam. Ayo, mau ke siapa? Boleh. Ke ujung kemana? Oke, akhirnya diterima. Kirain teh bakal ke sini. Dendam soalnya tadi nggak jadi. Oke, pertanyaannya sama. Mengapa sang anak menganggap ayahnya berbohong? Kalau tadi kala Abrari, karena sudah ketahuan. Kalau menurut kamu kenapa sih sebenarnya? Karena kan dia udah nemu bukunya, buku faktanya. Karena itu cuma dongeng yang diceritain. Oke. Boleh berikan tepuk tangan? Katanya cuma dongeng. Siapa? Yaumi. Ya? Yaumi, Abrari, yang tengah? Zianya, ditulis. Oke. Mau dilempar ke siapa mic-nya? Boleh kenalan dulu ya namanya. Perkenalkan dulu namanya. Halo lagi. Hai lagi. Aku Salwa Alia Utama dari SMKN 13 Bandung. Oke, Salwa. Salwa, kalau tadi katanya bukunya kan sudah ketahuan. Ya, kalau misalkan ayahnya berbohong. Tapi apa yang diceritakan di paragraf terakhir mengenai kisahnya ketika ayahnya sudah meninggal? Kalau tidak salah, si Adam itu akhirnya menyesal karena dia tuh rada ngabain ayahnya, terus ya dia juga jadi gak respect gitu, unrespect gitu ke ayahnya, jadi kayak rada ninggalin ayahnya gitu, menyalah-nyalahin ayahnya gara-gara ayahnya tuh bohong gitu. Jadi akhirnya dia nyesal memperlakukan ayahnya seperti itu. Karena dia akhirnya kehilangan ayahnya gitu. Oke, boleh berikan tepuk tangan? Oke, selanjutnya. Coba mending dipanggil aja deh sama Oke, boleh. sama saya. Oke, selanjutnya Nafesa Maheswari, mana? Oke, Aku tuh sebenarnya diem dari tadi. Kenapa aku ditanya? Oke, pertanyaannya adalah kenapa sang ayah mengatakan ibunya baik-baik saja? Dijawab sebisanya. Perspektif kamu, kenapa sih ayahnya bilang kalau ibunya baik-baik saja? Mungkin biar sekolahnya lebih lancar, jadi tidak memikirkan orang tuanya, biar lebih fokus sama kehidupannya. Oke, sudah? Boleh berikan tepuk tangan. Untuk selanjutnya siapa yang dipanggil? Selanjutnya ada Yani Talenta, SMAN 12 Bandung. Oke, kalau untuk kamu beda dari yang lain? Apa? Kamu mau jawab apa? Tapi aku tuh bacanya ide pokoknya doang. Jadi aku cara bacanya skimming gitu. Oke. Kamu tidak akan mengira bahwa kita akan menyiapkan pertanyaan. Baiklah. Di dalam cerita tersebut, judulnya adalah ayahnya tidak pernah berbohong. Ya kan? Kenapa? Menurut kamu, kenapa akhirnya terlepas dari buku yang diceritakan anaknya, kan anaknya percaya banget nih sampai nggak menceritakan apapun ke teman-temannya. Kenapa akhirnya ayahnya berbohong untuk menceritakan petualangannya? Motif dari ayahnya itu sebenarnya apa sih? Ini pertanyaannya enggak yang dari isi itu ya, bikin sendiri ya, Teteh. Ya. Masa aku harus cerita dulu kalau aku bikin pertanyaan. Perspektif kamu setelah kamu baca skimming yang cepat biar itu. si Damnya ini tahu perjuangan ayahnya itu kayak gini gitu. Oke. Boleh berikan tepuk tangan. Hebat ya, ternyata meskipun membacanya cepat,
tapi masih bisa untuk menjawab pertanyaan aku. Kan Sulit pertanyaannya? Aku bacanya ide pokoknya saja. Oh, ide pokoknya saja. Jadi kamu membaca tentang apa saja? Jadi awal sampai akhirnya aja gitu, enggak sampai. Kamu tidak membaca tengah-tengahnya? Kan aku lewat cara skimming teh. Oke. Nanti tolong dibaca tengah-tengahnya ya. Oke. Kang Isan. Selanjutnya Anissa Nur Adisti, Seman 12 Bandung. Bingung nih. Oke. Apa judul lain yang ditulis oleh Terelie yang sudah kamu baca dan ceritakan sekilas? Yang sudah ditulis oleh Terelie. Kan tadi ceritanya diinikan sama Terelie kan. Nah, Terelie tuh banyak nih mengeluarkan bukunya. Salah satu tuh buku yang itu. Kamu sudah ternyata belum membaca. Oke, baiklah. Menurut kamu buku yang mana yang sudah kamu baca dan boleh diceritakan ulang dari Terelie? Ada nggak? Aku lupa judulnya sih teh, tapi aku ngerti makna darinya Oke, itu. Boleh diceritakan. Tarik nafas. Atau kamu membacanya skimming juga, baca cepat? Gak terlalu diperhatikan si judul bukunya, tapi lebih ke makna ceritanya. Maknanya apa tuh katanya, kata di dalam bukunya? Jadi orang tua itu sering membuat cerita kebohongan itu supaya anaknya itu terlihat sempurna, bahagia, supaya orang-orang juga melihat bahwa oh anak itu sempurna gitu, aku ingin menjadi anak itu gitu. Orang tua juga ingin dilihat sempurna oleh anaknya gitu. Jadi anak dan orang tua ingin dilihat sempurna tanpa diketahui kekurangannya masing-masing gitu. Oke, boleh berikan tepuk tangan? Oke. Selanjutnya Kang. Selanjutnya Nuna Hasya, SMK Setia Bakti. Ternyata pinggirnya. Iya, jadi kayaknya mudah banget nih. Dari aku ya, aku lupa kalau aku yang ngasih pertanyaan. Oke. Pertanyaannya sama seperti yang sebelumnya. Novel Terelie yang mana yang sudah kamu baca selain dari novel ini? Dan ceritakan secara singkat. Aku tahu beberapa judul tapi nggak tahu makna. Ada juga yang tahu maknanya tapi lupa judulnya. Yang tahu maknanya? Jadi ini tuh buku ini tuh kan beberapa bab, tapi berbeda gitu si judulnya teh. Ceritanya tuh beda. Ada salah satu yang istri dan suami, terus si suaminya itu pergi gitu. Terus kayak lupa lagi. Kayak apa? Bawa Tarik napas, buang, tarik napas lagi, buang lagi. Aduh, lupa lagi. Ya udah deh, judulnya yang pernah kamu baca yang ingat. Kalau judul bukunya yang pulang. Yang terus pulang. Sudah menemukan tempat pulang? Takutnya belum. Terus? Iya, kalau baca itu dong. Oke, boleh berikan tepuk tangan. Selanjutnya, ini sudah di sesi akhir atau belum? Masih ada berapa orang? Yang belum ditanya? 1, 2, 3, oke. Nanti pertanyaannya akan beda-beda ya. Kalau yang dari tim ini bilangnya, kan Teteh yang nyiptain pertanyaannya, oke? Silahkan Kang Isan yang mana? Bawah, nah udah. Selanjutnya Sri Raras Faridah. Pinggir-pinggiran. Pertanyaannya, menurut kamu apa fungsi dari membuat kartu perpustakaan? Beda kan? Beda, oke. Menurut aku, perspektif dari aku, kartu perpustakaan itu fungsinya untuk memudahkan mengenali identitas. Misalnya kalau mau minjem buku, jadi ada identitasnya yang tercatat di dalam perpustakaan itu. Jadi kalau bukunya misal nggak dikembaliin, itu ada identitas peminjamnya. Oke, sudah? Boleh berikan tepuk tangan?
Oke. Next. Ada 2 lagi nih. Selanjutnya SMKN 13 Bandung. Di mana letak perpustakaan Jawa Barat? Ini mah penontonnya teh pengen menang semua. Aku mah bingung. Jalan Kawaluyaan 2 nomor 4. Oke, nanti kita cek ya apakah betul. Tapi pertanyaan satu lagi, orang Bandung, di mana letak perpustakaan Kota Bandung? Di mana ya? Kalau Jawa Barat di Jalan Kawaluyaan, kalau Kota Bandung ada di mana? Itu loh yang gedungnya tuh ya. Di Gasibu. Itu loh yang gedungnya itu bukan di Gasibu, ayo. Di jalan-jalan Kota Bandung ada perpustakaan Kota Bandung. Namanya di Sarpus Kota Bandung. Dinas Perpustakaan Kota Bandung. Aku nggak tahu. Oke, aku kasih tahu ya. Perpustakaan Kota Bandung ada di Jalan Seram nomor 2 di lantai 1. Ya, Jalan Seram nomor 2 lantai 1 dan atasnya ada kantor perpustakaannya dan lantai 3-nya ada Dinas Perlindungan Anak, Dinas Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung. Jadi selain ke sini, selain ke Kewaluyaan ini, teman-teman juga bisa datang ke perpustakaan Kota Bandung. Oke, sudah boleh berikan tepuk tangan, gugup sekali menjawab perpustakaan Kota Bandung. Oke, yang selanjutnya terakhir. Tes. Yang aku ada. Yang terakhir ya. Salsabila, Seman 12 Bandung. Oke, silakan. Oke, sudah siap? Cukup siap. Keren ya pertanyaan teman-teman calon-calon duta baca nih kayaknya. Mengapa sang ayah mengatakan ibunya baik-baik saja, padahal ibunya sedang sakit? Mengapa sang ayah mengatakan ibunya baik-baik saja kepada anaknya? Menurut perspektif kamu, pas atau lanjut? Pas, oke. Kayaknya kalau semuanya dikasih pilihan pas, bilang pas ya. Untung aku nanya terakhir. Oke. Kenapa ayahnya melarang untuk dirinya menceritakan kisah sang ayah kepada orang lain? Kayaknya itu di bagian paragraf terakhirnya ya Teh. Oh, di mana ya? Coba diingat kembali. Sampai paragraf yang E doang, yang F-nya. Oke, ganti lagi ya. Oke, aku udah taluk deh kalau nanya yang ini ya. Kita ganti aja. Menurut kamu, yang kamu lihat sepanjang dari lantai 1 sampai lantai 4, apa yang kamu lihat di perpustakaan Jawa Barat? Yang paling mencoloknya? Boleh, atau misalkan ini nih ada yang unik nih. Kalau yang paling mencolok di Diskusibda itu menurut aku perosotan yang di ruang anak. Mau naik perosotan? Mau. Oh, mau. Izin dulu ke ibu ya, soalnya bisa tidak memenuhi standar usia. Anggap aja 5 tahun. Anggap aja 5 tahun. Oke, ada lagi yang mencolok atau yang mungkin, aku kayaknya pengen lagi deh ke Diskusib. Soalnya keren. Aku lupa nama ruangannya, tapi yang kayak museum di lantai 1 itu. Oke, di lantai 1, lantai 2, lantai 3 belum ya? Kalau lantai 2-nya pokoknya di ruang baca remaja itu banyak banget komik sama novel-novel yang menarik banget buat dibaca. Kalau kamu sukanya apa sih sebenarnya? Hampir semua buku Terelie. Hampir semua buku Terelie. Oke, terima kasih, boleh berikan tepuk tangan. Sambil menunggu Kang Ihsan untuk memberikan informasi kembali, coba rentangkan dulu tangannya. Sepertinya udah mulai, aku menang gak ya, aku menang gak ya. Oke, direntangkan tangannya. Bergeser aja, gak apa-apa. Gak apa-apa. Oke, teman-temannya berdiri lagi. Ayo, aku tadi malah fokus ke sini, nggak fokus ke sini. Jadi semua mata tertuju padanya.
Belum ada ya? Aku mau IC. Ada. Udah? Oke. Sudah? Sudah teh. Oh cepet. Cepet dong. Oke. Kayaknya udah langsung. Ya. Mau langsung di bagian atau joget dulu? Sekali ini udah. Boleh joget dulu. Oke. Siapa yang mau memimpin? Jogetnya teko kecil aja. Dari yang belakang aja teh. Oh iya, dari yang belakang. Sebelah Coba. sini yang mau memimpin? Dari ini ada yang memimpin? Boleh nunjuk nggak? Boleh? Boleh teman-teman nunjuk? Boleh, aku mau yang ini. Oke, maju yuk. Ayo, yang mana yang ini? Ya, yuk, maju yuk. Home pimpah sekarang. Sweet. 3, 2, 1. Hop. Oke. Ya, oke. Silakan ke depan. Aku juga bantumu. Kamu di tengah lah ya. Ini di sini tapi di tengah. Oke. Yuk, kita senam lagi. 3, 2, 1. Aku teko kecil yang mungil. Ini gagangku dan ini corongku. Jika aku mendidih, aku menjerit. Aku menjerit. Aku menjerit. Angkat aku dan tuangkan. Dan tuangkan. Dan tuangkan. Aku teko kecil yang mungil. Ini gagangku dan ini corongku. Jika aku mendidih, aku menjerit. Aku menjerit. Aku menjerit. Angkat aku dan tuangkan. Dan tuangkan. Dan tuangkan. Aku teko kecil yang mungil. Ini gagangku dan ini corongku. Jika aku mendidih, aku menjerit. Aku menjerit. Aku menjerit. Angkat aku dan tuangkan. Dan tuangkan. Dan tuangkan. Oke, tepuk tangan yang meriah. Terima kasih. Boleh duduk kembali. Oh iya, ini hadiahnya. Aduh, aku sampai lupa. Kalau nggak salah ada sebelah sini. Jadi aku mau ngebucinin kamu dengan memberi buku Dilan tentunya. Ini tuh buku waktu aku SMP, tapi kayaknya kalau dibaca orang keren banget deh. Silahkan. Oke. Oke, tepuk salut. 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 Oke, udah nggak sabar ya teh. Ini formasinya tetap seperti ini atau disuruh duduk atau gimana nih? Nggak sepertinya aja. Oke. Siapa yang akan mengumumkan? Kita umumkan ya teh. Sebentar. Kang Isan ya yang ngumumin. Aku tadi bareng teman-teman bikin soal. Siapakah pemenangnya? Oke, dalam kita hitung. Berarti gimana? 1, 2, 3? Ada deh. Sebentar. Aku juga gak dikasih tahu. Sebagai pasangannya aku gak dikasih tahu teman-teman. Oke ya. Siapakah yang menang? Apakah 3 besar atau 5 besar atau siapa? Atau cuma kayaknya satu orang? Dalam hatinya tuh gini. Aku. Ya, gitu. berdoa, dalam hati berdoa ya. Kalau iklan teh pucuk, kalau ini aku. Hitung mundur deh dari 5. Oke. 5, 4, 3, 2, 1. Pemenangnya adalah semuanya. Oke, berikan tepuk tangan yang meriah untuk para peserta yang sudah di depan. Mereka semua adalah pemenang. Gini. Kata aku juga ya. Kan aku tuh tadi udah bilang nih. Kalau misalkan aku tuh udah gak enak nih perasaannya. Ya, jadi teman-teman semua yang udah di depan itu semua pemenang. Kira-kira akan diberikan kenang-kenangan apa aja sih? Ya, kalau tadi udah ada buku. Betul. Kalau sekarang kira-kira apa? Akan ada pemberian hadiah yang akan diberikan langsung oleh Ibu Ida. Dipersilahkan. Oke. Teman-teman silahkan untuk memilih hadiahnya sendiri ya. Oh, ada dipilih? Ya. Aduh, aku juga mau dong. Anak-anak sekalian, hari ini
untuk yang ada di depan ini ya, yang istimewa ya. Tapi kalian juga sangat istimewa. Maaf, kami tidak bisa membeli hadiah kepada semua teman anak-anakku sekalian. Ada buku karangan Ibu Atalia Praratia Ridwan Kamil yang akan kami berikan untuk teman-teman di depan, atau tumbler, mereka boleh memilih ya. Jadi teman-teman yang ada di depan lah yang akan dapat tumbler dan buku, tapi maaf untuk anak-anak yang duduk di belakang ini tidak mendapat. Mudah-mudahan satu saat kami bisa membagikannya. Ya, maaf. Ibu Ida Hendrawati adalah pustakawan Madya dari Diskusi Jabar, mewakili Ibu Kabid BPBGM yang akan memberikan hadiah. Mohon izin Ibu, enggak. Oke. Jadi teman-teman perlu diingat bahwa teman-teman semua adalah pemenang ya Teh. Dan kami bisa berkunjung ke sekolah teman-teman mungkin ya, nanti boleh. Membawa pojok baca, membawa buku-buku baru ya, atau gitu nanti kan? Kita sharing ya Teh. Iya, kita sharing. Literasi terkait literasi. Organisasi. Kayaknya nanti kalau kita ke sana ya, pertanyaan yang sering dan akan muncul adalah ini. Kang, kenapa sih mau jadi duta baca? Nah, itu tuh pasti akan muncul di kemudian hari. Tips and trick menjadi duta baca. Aduh, pertanyaan berat sebenarnya ya. Ya, nanti boleh banget ya Teh. Misalkan nanti teman-teman OSIS yang aktif di OSIS nih, nanti kalau ingin sharing bersama duta baca khususnya dengan Akang dan Teh Hilda, nanti bisa hubungi. Kontak-kontak. Ya. Kontak-kontak boleh ke Instagram kita, boleh ke Instagramnya Duta Baca yang tadi sudah di follow gitu. Jadi nanti akan memudahkan akses. Jadi bukan hanya hari ini pertemuan, tapi hari ini adalah awal pertemuan kita untuk menuju pertemuan selanjutnya. Oke. Boleh Ibu. Terima kasih. Ternyata Ibu guru ini para siswanya tidak ada yang mau dikasih tumbler. Jadi memang mereka luar biasa ya. Berarti senang membaca. Dan ini kebetulan 2 lagi. Tapi untung di meja saya ada buku ini. Masya Allah. Boleh tepuk tangan dulu. Kebagian ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kebagian semua. Oke, yang ini. 1, 2. Ya, nanti yang lainnya tunggu. Yang Jadi lainnya buku tunggu. ini menarik ya. Sebetulnya ini cerita tentang seorang gadis yang lagi mulai disenangi, mulai disenangi temannya gitu. Tapi teman yang beda jenis kelamin lah ya. Lawan jenis Bu. Lawan jenis ya. Cukup nggak? Cukup. Nah ini satu lagi buat saya. Akhirnya masih ada Ibu. Karena takut sudah ada tulisan. Kayaknya sudah dibaca. Ini satu lagi bisa dikasihkan ya, tapi saya akan bertanya nih. Aduh, yang mau bukunya, Cung? Tapi ini sudah dibuka nggak apa-apa ya. Ada yang mau bukunya Bu? Nanti akan ada pertanyaan. Nanti langsung ya di tag tuh ke Instagram Duta Baca dan juga Dispusipda. Boleh Bu pertanyaannya? Sebentar, ini ada yang bisikin dulu. Ada bisik-bisik tetangga teman-teman. Oh, ini katanya sudah mewakili dari SMK berapa ya? 13 sudah ada ya? 13, 12 sudah ada. Sama dan Setia Bakti. Setia Bakti ada. Berarti ini terkhusus untuk SMK 9. SMK 9 ya. Coba. Berarti ini jatah untuk siswa SMK 9. Pertanyaan saya mudah sekali ya. Siapa Bunda Literasi Jawa Barat? Cung. Coba yang belakang. Izin menjawab. Iya. Ibu Atalia Putri. Siapa Ibu Atalia? Istrinya Ridwan Kamil. Oh. Coba lihat. Oh, ternyata penulisnya. Jadi penulis buku ini adalah Bunda Literasi ya. Jadi dia sebagai Bunda Literasi itu sangat senang menulis buku. Jadi yang lainnya nanti mudah-mudahan kalau membaca ini saya kira secara online ada tidak Bu Ena? Ada ya? Di aplikasi ya? Candil Maca Dina Digital. Boleh diakses di Play Store atau App Store, itu udah ada ya teman-teman. Untuk aplikasi Candilnya, jadi teman-teman bisa baca secara online.
Baik, Ibu bukunya sudah dibagikan semua, alhamdulillah. Saya ingin menjelaskan tadi ya, Boleh, yang Ibu, tertarik Mbak. katanya bahwa di perpustakaan ini ada satu ruangan yang ruangannya itu seperti museum ya. Ada yang sudah pernah ke sana lihat? Belum pernah? Pernah. Isinya apa? Iya. Iya. Jadi ini yang sudah pernah lihat ya. Jadi di bawah itu ada yang namanya Hall of Fame atau panggung Inohong. Jadi di perpustakaan di Indonesia kayaknya baru satu di Jawa Barat. Luar biasa tidak? Luar biasa. Perpustakaan kita ya. Nah, panggung Inohong ini kontennya itu adalah informasi tentang tokoh dan masyarakat ya, bukan tokoh saja, tapi masyarakat yang punya karya dan prestasi baik di tingkat nasional maupun internasional. Nah, tapi tentunya itu dalam bidang profesi masing-masing atau hobi masing-masing. Jadi dari politik, dari olahragawan, ada budayawan dan selanjutnya. Nah, kenapa di perpustakaan ini ada Hall of Fame? Sebetulnya itu untuk pertama ya, mempromosikan masyarakat Jawa Barat atau memang tokoh-tokoh yang punya ini ya tadi karya dan prestasi ya, dan tentunya ini adalah ingin memotivasi semua masyarakat Jabar khususnya utamanya generasi-generasi mendatang gitu. Jadi semangatlah seperti mereka yang punya karya di Hall of Fame itu. Jadi itu bukan museum, tapi tadi panggung Inohong dari mulai pra kemerdekaan sampai sekarang gitu, termasuk di situ ada Pak Gubernur, tapi Pak Gubernur pertama itu dia sebagai arsitek pada saat beliau menjadi wali kota ya. Nah sekarang dia sebagai gubernur. Saya kira itu ya salah satu unggulan daripada perpustakaan Jawa Barat ini. Nah mungkin ini tadi lupa Bu Ena, Pak Kadis itu punya yel-yel untuk diskusi Jabar. Jadi nanti Duta Baca pun ini harus ikut menyebarkan ya. Siap. Jadi bukan cuma yel-yel Duta Baca saja, tapi yel-yel Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat. Yel-yelnya mudah. Kalau bicara Dispusibda Jabar, salam literasi, arsip, juara. Nah itu yel-yel yang harus juga disebarkan oleh para duta baca ini ya. Oke, nanti kita cek Bu. Ya. Ya. Jadi mudah. Nah, karena apa? Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ini ada dua substansi ya. Jadi ada dua tupoksi yang harus ditangani oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Itu barangkali yang perlu saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya. Kita Foto bersama dulu Bu. Ya. Boleh? Adik-adik boleh yang naik. Ini tadi ada berapa orang? Tadi 18, 11. Berarti 12. dari sini ke sana naik ke atas biar kelihatan. Ibu di tengah-tengah. Nah. Adik-adiknya geser ke sebelah Ibu, sini. ayo. Ibu biasa ngiring, balik ngiring. Ikut, ayo. Ibu, Bapak mungkin dari sekolah boleh ikut. Ibu Bapak, dari para perwakilan pembimbing sekolah. dan juga adik-adik boleh foto bersama dulu untuk menuju ke sesi akhir pertemuan kita pada sore hari ini. Semuanya boleh ikut. Ibu mangga. Apa Bu? Ayo adik-adik. Ya, ikut. Boleh ada yang mau di bawah. Biasanya kalau yang pengen kelihatan banget lesehan sih. Boleh? Boleh mungkin di bawah? Jongkok. Duduk, lutut. Nah, boleh ya. Ayo, cari posisi ternyaman. Ke atas. Oke. Sudah semuanya? Ibu, ayo Ibu. Bunda. Ayo Ibu. Dokumentasi siap? Boleh Bu.
Jadi yel-yelnya diskusi dan jabar Literasi. Arsip juara. juara. Ya, dicoba dulu ya. Salam diskusi dan jabar. Salam literasi arsip juara. Oke. Ya, oke. Siap ya. Oke. Ayo Bu. Diskusi dan jabar. Salam literasi arsip juara. Oke. Langsung sekaligus ya, luar biasa. Terima kasih hatur nuhun kepada ibu guru yang sudah mendampingi putra-putrinya ke sini, Bu. Mudah-mudahan bisa ini Bu dari sekolah ya. Untuk apa dirutinkan gitu, ada salah satunya kunjungan ke perpustakaan. Oh iya, nah iya. Saya lah. Oke. Bagaimana adik-adik sudah mendapatkan hadiahnya? Sudah. Sudah bisa menjawab pertanyaannya? Sudah. Masya Allah. Gimana hari ini? Senang? Oh masih ada? Tumblernya. Oh. Oke. Oh ini masih ada. Aduh aku seneng banget. Ini berat ya tumblernya? Oke. Kayaknya aku bawa pulang aja gitu. Karena dari tadi Teh Hilda yang ngasih pertanyaan, sekarang saya ada yang teh. Oh jadi Kang Isan mau nanya? Boleh. Nih, coba ada yang mau nggak menceritakan kesan dan pesannya mengikuti kegiatan hari ini? Cung. Yang pojok. Oke. Yang sana. Lanjut ke depan. Ayo sini. Aduh adik-adik gemas sekali aku. Boleh. Tadi disuruh apa sama Kang Isan? Ceritain pengalaman. Udah ada pengalamannya? Udah. Boleh. Kegiatan hari ini. Nama saya Ika dari Setia Bakti. Pengalaman. Iya. Oke, nggak apa-apa. Cerita. Tadi udah maju ceritain pengalaman juga, terus seneng temen kepanggil. Terus banyak pengalaman juga tentang perpustakaan di sini karena baru pertama kali. Belum bikin kartu keanggotaan? Belum. Besok kesini lagi ya? Ya. Terus bisa kenal teman-teman yang lain juga. Oke. Nggak kenal sih. Mungkin gitu. abis ini nanti minta nomor WA-nya, ya Instagramnya, ya, boleh. Oke, boleh tepuk salut dulu, tepuk salut. 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 Boleh kembali lagi. Oke, yang belum ya Teh? Belum. Yang belum ya Kang Isan, soalnya ini tumblernya berharga sekali. Coba. Apa ya Teh pertanyaannya ya? Udah ngacung aja. Boleh. Sebenarnya Teh Hilda punya banyak pertanyaan, cuman kayaknya dari Ibu lebih gitu. Masya Allah. Oke. Saya ingin bertanya siapa Gubernur Jawa Barat sebelum Ridwan Kamil? Ngacung. Cung. Nah kan? Nah. Ayo. Siapa? Gubernur Jawa Barat sebelum Bapak Ridwan Kamil. Sebelum Bapak Ridwan Kamil. Siapa sih?
Bukan. Ahok kan domisilinya DKI Jakarta. Anak-anak waktu itu berarti masih SD ya. Bapak Ridwan Kamil kan 5 tahun yang lalu, sebelumnya Bapak Heriawan ya, Bapak Heriawan. Ada yang tahu istri Bapak Heriawan? Enggak tahu. Saya ingin tanya Pancasila sila ketiga. Betul? Ibu, padahal kalau dijawab istrinya Bapak Heriawan, Ibu Heriawan bisa kayaknya dapet ya. Kenapa kalian tidak terpikir itu? Aku tadi udah mau jawab Ibu Heriawan. Saya ingin tanya siapa yang belum dapat buku? Acung. Wow. Ada berapa kabupaten kota di Jawa Barat? Aduh, kabupaten kota di Jawa Barat. Duta Baca kan representatif kabupaten kota. Ada berapa kabupaten kota di Jawa Barat? Ya. Bisa jadi. Pasti. Lebih dari 1 pasti. Ada berapa saya? Angka pastinya, kira-kira 25, 27, 24, 23. 30 atau? Kayaknya 34, apa Ci? Ya? 27 apa? Kabupaten? Ya, oke. Lagi. Tuh kan lebih panas. Anak-anakku sekalian, kalau kalian ikut jadi duta baca, kalian harus punya wawasan pengetahuan umum yang luas. Nah, itulah pentingnya kenapa harus ada perpustakaan di sekolah Ibu untuk menambah wawasan. Selain kalian membaca buku paket yang wajib dibaca, ada buku lain yang harus dibaca oleh kalian untuk menambah wawasan kalian ya sayang ya. Jadi tolong baca, di dalam buku di perpustakaan itu ada buku sejarah. Saya kemudian ingin tanya, siapa istri Presiden pertama Republik Indonesia? Yang belum dapat gelar itu ya? Ya, siapa sayang? Ibu Fatmawati. Oke, istri resminya ya. Oke, sip. Saya tanya sebelum Fatmawati siapa? Ngacung. Sejarah nih. Ngacung. Sebelum Fatmawati siapa? Siti. Ibu Inggit Ganarsis sayang. Sekarang gagal, satu lagi. Sekarang Presiden Republik Indonesia kedua. Yang belum dapat tampil itu tuh Kang Isan, cowok. Ini ceweknya kompetitif sekali. Sip. Oke. Oke, sudah Kang Isan habis. Masih ada 2. Kalau misalkan tadi bertanya, kalau misalkan tadi dikasih pertanyaan, sekarang aku pengen teman-teman yang nanya. Yang belum dapat ya, belum dapat? Sudah, oke. Aku tuh sebenarnya nggak bisa dibohongin sebenarnya. Nanya tentang apa teh? Ya, bebas. Mau nanya terkait Duta Baca? Nah, boleh. Boleh. Atau tapi jangan nanya Kang Isan udah punya pacar belum, jangan. Itu mah kayaknya nggak boleh dijawab deh. Nanti itu ya teh. Nanti setelah baca buku ke-42-nya Bu Atalia. Oke, yuk masih ada 2 lagi. Ini nih, cina ini 1, 2 yang pojok ya. Oke. Aduh. Pertanyaannya sudah aku bidik. Apa teh? Buat siapa ini? Dua-duanya. Kenapa kakak bisa kepilih jadi duta baca? Oh. Coba teh Hilda dulu deh. Aduh, ini mah lempar-lemparan ya teman-teman. Jadi teman-teman pengen jadi duta baca? Pengen jadi anaknya di Pusibda? Oke. Aku kasih tips nih ya. Teman-teman, pemilihan duta baca itu diselenggarakan 1 tahun sekali di bulan Maret April ya, kalau nggak salah, kalau nggak Maret April berarti. Lalu teman-teman harus mewakilkan kota atau kabupaten teman masing-masing, berdomisili di kota kabupaten masing-masing. Contohnya, aku didomisili di Kota Bandung, berarti aku mewakili Duta Baca Kota Bandung di ajang Duta Baca Provinsi Jawa Barat. Nah, Kang Isan, dari mana Kang Isan? Dari tadi.
Akang dari Kabupaten Bandung ya, dari Kabupaten Bandung. Jadi beda domisili dengan Iya, beda domisili. Jadi dari Kabupaten Bandung, dari Kota Bandung. Nah, kalau teman-teman mau ikut gimana teh caranya? Sebenarnya Kota Bandung itu sedang mengadakan pemilihan Duta Baca Kota Bandung tahun 2022 untuk SMA, teman-teman. Dan hari ini sudah berjalan seleksi pertama menuju ke seleksi kedua. Sepertinya teman-teman belum mendapatkan info tersebut, jadi tidak tahu ya. Tapi nanti mungkin kalau usianya sudah cukup, kalau untuk Duta Baca seperti Akang Teteh di depan itu harus sedang S1 atau minimal D3 atau sudah menyelesaikan S1. Yang pasti sudah berkuliah dan usianya minimal 19 tahun. Jadi persiapkan dulu dirinya matang-matang, nanti lalu join ke Duta Baca. Gitu sih kalau dari aku, dari Kang Isan. Ya, dari Akang sedikit ya. Jadi teman-teman, mumpung sekarang lagi sekolah, khususnya sedang SMA ya. Ya. Itu masa-masa SMA itu masa-masa mencari jati diri. Ya, betul. Ya jadi kan? teman-teman, ada yang kelas 3 SMA? Kelas 3. Kelas 3. Mau kuliah di mana? Nah, menghantui kan? Ya. Pasti. Teman-teman nanti untuk teman-teman yang masih kelas 1 SMA, kelas 2 SMA, coba dari sekarang ikut banyak kompetisi di sekolah, ikut lomba, terus gali potensi diri teman-teman. Coba ikut kegiatan selain sekolah gitu, misalkan aktif di organisasi-organisasi seperti OSIS atau MPK atau misalkan masuk ekstrakurikuler, nah seperti itu, agar bakat teman-teman itu tersalurkan dan teman-teman bisa dapat prestasi yang banyak gitu, punya pengalaman yang banyak selain sekolah itu. Karena kalau teman-teman cuma sekolah, duduk di bangku sekolah, mendengarkan materi saja itu nggak cukup. Teman-teman cuma dapat ilmu dari guru itu pun kalau memperhatikan gitu. Tapi teman-teman kalau ikut organisasi, selain ikut OSIS atau ikut ekstrakurikuler, teman-teman akan mendapatkan pengalaman-pengalaman selain di kelas gitu. Terus untuk teman-teman yang kelas 3 SMA dari sekarang coba tanya, saya mau kemana nih, saya mau kuliah di mana nih gitu, agar persiapan dari awal gitu, agar persiapan dari sekarang. Saya mau ke ITB, oke, sok. Saya mau ke UPI, saya mau ke UIN, saya mau ke UNPAS, saya mau ke UNPAD. Nah, tentukan tujuan teman-teman, karena jangan mikirnya kumaha engke, jangan kumaha engke, tapi kayak kumaha gimana nanti gitu. Nanti gimana ya? Nanti itu kayak gimana? Teman-teman tentukan tujuan teman-teman, lalu usahakan dengan sekuat tenaga. Adapun nanti hasilnya lolos atau enggak itu bukan kuasa teman-teman, tapi teman-teman fokus berusaha untuk menggapai tujuan dan mimpi teman-teman. Itu aja ya. 10 langkah terbesar di depan kalian dimulai dari langkah terkecil dari hari ini. Betul. Masa depan kita itu ada quotes yang menarik teman-teman. Yang aku ke sana ya. Oke. Ya Kang sampai sekarang dipegang sama Kang gitu. Ada suatu quote dari buku Beyond the Inspiration, itu dikatakan bahwa today is yesterday and tomorrow is today. Teman-teman, masa depan kita itu tergantung keadaan kita dan apa yang kita lakukan di hari ini. Apa yang kita lakukan di hari ini itu menentukan masa depan kita. Dan hari ini itu adalah hasil dari apa yang kita lakukan di hari kemarin. Artinya, keadaan masa depan teman-teman, keadaan masa depan yang cerah dengan begitu banyak prestasi dan sebagainya, keadaan yang yang indah itu bergantung kepada usaha teman-teman di hari ini. Apa yang teman-teman lakuin? Apakah malas doang? Apakah rebahan terus setiap hari? Apakah nonton drakor sampai matanya nangis terus kan? Atau sampai kuotanya habis? Apakah seperti itu? Atau laki-laki main game sepanjang hari? Itu teman-teman akan menentukan masa depan teman-teman. Dan keadaan teman-teman hari ini itu adalah hasil dari apa yang teman-teman lakuin di masa lalu. Jadi teman-teman kalau misalkan nanti mau join jadi duta baca, sok sekarang aktif berliterasi dan tingkatan potensi teman-teman khususnya dalam bidang literasi. Gitu ya Teh? Oke. Ini terakhir ya sebelum menutup perjumpaan kita tadi. Oke. Mau nanya lagi. Apa kesan kakaknya jadi duta pembaca? Jadi duta baca kesan. Singkat, padat, jelas. Silahkan Kang Isan dulu. Ini hadiahnya.
Oh ya. Kesannya menjadi Kesan duta jadi baca. duta baca Jawa Barat pertama, dalam satu kata luar biasa ya. Luar biasa. Dua kata luar biasa. Kenapa? Karena kalau teman-teman nanti masuk ke Duta Baca Jawa Barat, teman-teman akan mendapatkan tadi banyak tentunya banyak pengalaman dan wawasan yang teman-teman sebelumnya nggak bisa dapetin gitu. Terus juga teman-teman nanti banyak relasi dari semua kabupaten kota yang ada di Jawa Barat. Ada 27 kabupaten kota di Jawa Barat. Nanti teman-teman juga bisa lebih bisa sharing ke sekolah-sekolah atau misalkan komunitas tentang literasi itu seperti apa. Oke, kalau dari aku berkarya, mengabdi, menginspirasi dan berkolaborasi bersama Duta Baca. Oke, boleh tepuk tangan untuk kita semua? Oke. Alhamdulillahirrabbilalamin, rangkaian demi rangkaian acara pada sore hari ini telah terlaksana. Marilah kita mengucapkan hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak, baik adik-adik ataupun guru kepala sekolah yang telah mengantarkan adik-adik ke sini hingga berjalannya acara hingga selesai. Saya Hilda Fadilah dan rekan saya Mahdisan Maulana pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selfie. Satu bidang dulu ya. Satu-satu dulu. Nanti aku bikin 3 deh. 1, 2, 3. Sebelah sini. 1, 2, 3. Terima kasih teman-teman. Sampai bertemu di lain kesempatan. Jangan lupa follow IG Duta Baca Jawa Barat dan Dispusip dari Jabar. Kalau mau follow IG Teh Hilda apa tuh? Di Hilda Fadilah. Kalau Kang Ihsan? M Ihsan MY. Oke. Boleh di follow, boleh bercerita-cerita di sana nanti kita sharing ya. Oke. Terima kasih teman-teman semua. Semoga selamat sampai tujuan. Hati-hati. Oh ini. Yura. Sebagai tulang punggung perekonomian bangsa, UMKM berkontribusi lebih dari 61% terhadap PDB. Tetapi mereka masih kurang mendapatkan dukungan, khususnya dalam